Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi dhiyafatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila as-siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang khutbah Idul Fitri 1445 Hijriyah di Masjid Jami'ah Makkah Bukit Cimanggu City, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla bahwa pada kesempatan pagi yang alhamdulillah cerah ini, Allah menghimpun kita sekalian di tempat, di momen yang baik ini. Kita semua bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda dalam kitab Sahih Muslim, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan yang pertama adalah ketika berbuka atau ketika beridul fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan lainnya ketika bertemu dengan Rabbnya. Hadirin, dua kegembiraan ini hari ini insyaallah menyelimuti kita semua. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan pertama ketika berbuka, bukan karena kita bisa makan dan minum. Kegembiraan ketika beridul fitri bukan karena hari ini kita bisa makan dengan leluasa, tapi inti dari kegembiraan pertama ketika beridul fitri karena kita bersyukur
dimampukan, dimudahkan oleh Allah bisa menuntaskan melakukan peribadatan siam maupun qiyam Ramadan. Karenanya dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dalam Al-Quran Allah berpesan, katakanlah sebab fadl, yakni anugerah dari Allah Ta'ala, wa birahmatihi, dan dengan sebab rahmat kasih sayang Allah, kita semua bisa menuntaskan ibadah puasa, siam, juga qiyam Ramadan. Itu sebab fadl, anugerah dari Allah, dan sebab rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala. Karena itu falyafrahu, maka bergembiralah. Maka sukacita yang hari ini menyelimuti kita bukan karena kita menggunakan pakaian serba baru, bukan karena bisa makan minum dengan leluasa, bukan, tapi karena kita dimampukan oleh Allah bisa beribadah. Ingat dalam Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu disandingkan dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Bahkan rutin kita melangitkan doa yang rutin kita baca usai salat yang 5 waktu umumnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba, bantulah aku untuk senantiasa berzikir, menyebut asma-Mu di setiap kesempatan hidup kami, bersyukur atas segala karunia dari-Mu, dan wa husni ibadatik, dan baik benar dalam menghamba beribadah kepadamu. Maka kebahagiaan, kegembiraan pertama ketika kita beridul fitri pada kesempatan ini bukan karena kita bisa makan minum, tapi karena kita dimampukan menuntaskan, melaksanakan rangkaian ibadah-ibadah di Ramadan. Wa barhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan selanjutnya adalah ketika bertemu dengan Rabbnya. Ini bisa dimaknai bahwa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentunya nanti di yaumil qiyamah, kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah, muka-muka orang-orang yang beriman pada hari itu berseri-seri, bergembira, sebab ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya bisa memandang, bisa melihat. Maka untuk kebahagiaan yang kedua ini, semoga pertama kita mendapatkan pahalanya dari saat ini pula, dan nanti di akhirat akan bertemu dengan Allah Ta'ala, dan itulah nikmat yang terbesar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan hadirin, agar Allah memberikan limpahan kebaikan pahala kita, tidak sedikit di antara kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan saling berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kami dan ibadah anda sekalian, ditambahi dengan wasiyamana wasiyamakum, puasa kami dan puasa anda sekalian. Semoga Allah Ta'ala memperkenankan ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, di permulaan Syawal ini kita melakukan evaluasi, muhasabah tentang Ramadan yang telah kita lewati. Satu sisi tadi kita berbahagia, bergembira, tapi di sisi lain kita semua mestinya bersedih karena ditinggalkan Ramadan. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang meninggalkan kita semalam yang lalu, ataukah kita yang akan meninggalkan Ramadan. Hadirin, marilah kita sejenak mengevaluasi, bermuhasabah, mengintrospeksi diri tentang Ramadan yang telah berlalu. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang tadi kami sampaikan di permulaan khutbah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah,
wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan, hendaklah melihat nafsun setiap jiwa ma terhadap apa saja qaddamat li ghad, yang telah dipersiapkan untuk hari esok, yakni yaumil qiyamah. Hadirin, melalui ayat 18 surah Al-Hasyr ini Allah mengingatkan kepada kita, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Di Ramadan kemarin kita berusaha menggiatkan amal-amal ketakwaan, bahkan goal, visi, tujuan daripada peribadatan ibadah puasa sebagaimana Allah sampaikan di penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Nah, maka dari itu hadirin, kita di Al-Hasyr ayat 18 diingatkan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat tentang takwa, 200 lebih yang berbicara tentang takwa. Ciri-cirinya juga begitu banyak. Di antaranya yang populer dan sering kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat keempat ketika berbicara hudal lil muttaqin, siapa saja orang bertakwa, di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaib, iman perkara yang gaib, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa saja yang kami anugerahkan mereka menginfakkan. Berarti kita percaya terhadap hal yang gaib, termasuk pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita percaya adanya surga dan neraka. Kita juga membuktikan ketakwaan dengan senantiasa mengerjakan salat yang 5 waktu secara istiqamah, bahkan secara berjamaah dan di awal waktu. Kita juga menginfakkan sebagian anugerah yang Allah berikan, kita infakkan di jalan Allah. Terutama kita punya PR bersama menuntaskan pembangunan tahap kedua Masjid Makkah yang kita cintai ini. Ingatlah hadirin, ketika kita berinfak membelanjakan harta di jalan Allah, apa kata Allah di ayat 245 surah Al-Baqarah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, ila akhir ayat wal makna Allah alam bimuradih. Siapa orang yang mau meminjamkan, lihat hadirin, redaksi ayat firman Allah ini menarik sekali. Padahal semua yang Allah berikan kepada kita, anugerah, rezeki, nikmat, itu anugerah pemberian dari Allah. Tapi Allah menyampaikan siapa yang mau meminjamkan hartanya, yuqridullaha qardan hasanan, untuk hal yang positif, untuk hal yang baik seperti pembangunan masjid yang kita cintai ini. Apa kata Allah? Allah menggunakan diksi fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah menggunakan diksi pilihan kata, maka akan dilipat gandakan. Allah tidak menggunakan diksi kata akan dibalas, tidak, tapi Allah justru langsung dengan poin tegas, akan dilipat gandakan. Ad'afan katsirah, dengan pelipat gandaan yang banyak. Hadirin, saya berikan umpama, analogi. Jika saya misalnya dianugerahi banyak harta, satu waktu tidak membawa dompet atau tidak membawa uang, lantas saya meminjam kepada bapak sekian ratus ribu rupiah, maka saya pastikan bapak akan meminjamkan kepada saya. Kenapa? Di lain kesempatan saya bisa kembalikan, bahkan saya bisa lebihkan. Segitu adalah kita manusia, apalagi Allah. Maka tidak ada lagi keraguan dalam diri kita terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun dan apapun yang kita berikan fi sabilillah, dalam rangka di jalan Allah yang Allah ridhoi, pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka di ayat 18 surah Al-Hasyr kita diperintahkan ittaqullah. Kemudian wal tangdur, dari kata nazara, melihat, dan lihatlah, perhatikanlah setiap jiwa, karena setiap jiwa ini kita punya pertanggungjawaban masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Demikian sabda Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya, dan setiap diri kita tentunya adalah pemimpin diri kita, dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka dari itu, perhatikanlah apa yang telah kita persiapkan untuk esok hari. Di Ramadan kita ditempa selama 1 bulan
29 atau 30 hari kita melakukan peribadatan. Cek bagaimana apa yang telah kita lakukan di 1 bulan yang lalu, dan ini menjadi bekal untuk nanti kita pulang ke yaumil akhir. Hadirin sekalian, ketika pulang ke kampung halaman, mudik namanya, seringkali menyiapkan bekal, tapi jangan lupa bekal terbaik ketika kita pulang ke kampung akhirat adalah amal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah amal ketakwaan. Dan kata Nabi, orang yang cerdas al-qayyis mandana nafsahu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Karena itu kita mengevaluasi diri. Setelah itu di ayat 18 juga wattaqullah. Lagi-lagi Allah mengingatkan pada kita bertakwa kepada Allah. Ini membuktikan setelah tadi adanya perintah, kemudian adanya evaluasi, dan adanya melanjutkan kontinuitas, melanjutkan konsistensi, istiqomah, melanjutkan amal-amal ketakwaan. Mari kita lihat di penghujung ayat 183 surah Al-Baqarah. Allah menggunakan format la'allakum tattaqun. La'alla itu adalah kata taraji, yakni harapan, di mana Allah memberikan harapan, menyimpan harapan manakala kita mengerjakan ibadah siam dan qiyam Ramadan dengan baik, maka ujungnya Allah memberikan harapan agar kalian moga-moga tattaqun. Ini fi'lul mudhari, kata kerja, kata kerjanya berkelanjutan. Karena itu semoga usai Ramadan ini kita melanjutkan amal-amal ketakwaan, dan bahkan Syawal maknanya irtafa'a, yakni meningkat. Kalaulah kemarin di Ramadan ada puasa wajib, di luar Ramadan ada puasa sunnah. Kalaulah kemarin di Ramadan ada qiyam Ramadan tarawih, di luar Ramadan ada qiyamul lail. Kalaulah kemarin di Ramadan ada zakat fitrah, zakat mal, dan lain-lainnya, maka spirit memberi berbagi itu harus berlanjut di luar Ramadan. Jika kemarin kita tadarrus baca Al-Quran, maka usai Ramadan juga berkelanjutan. Jika kemarin banyak melakukan amal kebaikan, maka semuanya kita lanjutkan ba'da Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan amal ibadah kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan dengan doa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali ilal fitrah, kepada potensi penciptaan kita dalam keadaan bersih suci, wal faizin, dan sukses menang bil jannah, menggapai surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح المسلمين في بلد هذا إندونيسيا وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلا والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر العداء والحاسدين وشر جيران الكفار المبتدعين والظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.